Oke, terima kasih Pak Karni itu. Satu keterangan yang bagus diucapkan oleh Dedi tadi bahwa tidak ada poin untuk mengatakan Megawati berseteru dengan Jokowi itu. Karena memang yang terjadi Jokowi cemburu pada reputasi historis Megawati. Kan itu dasarnya. Jokowi cemburu pada reputasi demokratis dari SBY. Jadi ini orang yang karena cemburnya sendiri, dia bingung sendiri apa poin dia supaya dia diingat. Apapun Ibu Mega akan diingat sebagai orang yang melawan Orde Baru. Apapun orang akan ingat bahwa Ibu Mega orang yang tahu bahwa kekuasaan itu harus dibatasi itu. Apapun orang akan ingat bahwa SBY membuat negeri ini dimengerti oleh publik internasional sebagai negeri sumber penciptaan demokrasi. Semua itu tidak ada pada Jokowi. Sekarang Jokowi mulai cemburu pada Prabowo. Prabowo ada di Paris. Di situ dia dikerbuti oleh diplomat asing. Semua orang yang ingin jadi menteri ada di Paris. Paris jadi ibu kota alternatif Indonesia untuk 1 minggu ini. Bayangin coba. Saya bakal ketemu juga nanti besok saya ke Paris. Tapi bukan untuk manjat kekuasaan. Saya bawa atlet panjat tebing. Bedanya di situ tuh. Apa yang dilakukan Pak Jokowi sekarang? Dia lagi mempersiapkan upacara besar-besaran di IKN tanggal 10 dengan mengerahkan 500 sampai 1.500 relawan tuh. Mau ngapain di situ coba? Mau pamer bahwa IKN itu ada legasi dia. Memang karena Projo bilang, kenapa kalian wartawan tanya kenapa kalian akan pergi ke IKN? Ya kan IKN itu ada legasi Pak Prabowo, legasi Pak Jokowi, artinya legasi kami juga sebagai relawan. Bayangin logika kekuasaan itu dipersempit sebagai upaya untuk pamer IKN dan menganggap itu legasi Jokowi artinya legasi dari buat relawan. Jadi bukan legasi buat bangsa memang. Jadi betul tadi Dedi mengatakan bahwa kita hidup dalam the Republic of Fear itu. Republic of Fear itu judul buku ditulis oleh seorang akademisi Harvard untuk menggambarkan keadaan Irak ketika dipimpin oleh Saddam Hussein. Republic of Fear itu diplototi sampai kemanapun. Itu yang terjadi sekarang. Tetapi sangat beruntung bahwa seseorang muncul untuk mengatakan no terhadap fear itu. Ada film judulnya F3 itu, Fun Fearless Female. Seorang perempuan yang tidak pernah punya rasa takut itu. Ciri-cirinya apa? Dia mampu untuk menerangkan kedudukan dia itu tanpa dipengaruhi oleh perspektif apapun. Selain bahwa dia tahu dia adalah perempuan yang tidak takut pada semua ancaman tuh. Ini judul film ya, Fun Fearless Female. Dia fun karena dia tahu bahwa yang dia ucapkan itu didasarkan pada pengetahuan historis dia tentang segala hal tuh. Jadi kalau bilang siapa yang sekarang disebut fun fearless female? Ya Megawati. Dia gak punya rasa takut. Apa yang dia mau takutkan? Sejarah membackup dia dengan seluruh perspektif. Pidato Megawati di forum itu menunjukkan bahwa akhirnya Megawati tadi kembali pada kekuatan intelektual. Dia ucapkan sejarah pikiran Bung Karno dengan detil tuh. Dia mau bertengkar tentang emang Soekarno komunis atau dia nasionalis? Pada ujungnya Soekarno nasionalis. Hal semacam ini adalah kita mengerti akhirnya memori kolektif dari bangsa ini disempurnakan oleh pidato Megawati dalam 12 menit hari ini di Partai Perindo itu. Orang tahu akhirnya. Kan orang anggap Megawati nggak ngerti apa-apa. Di dalam ilmu psikologi atau biopsikologi, sel otak kita itu akan kembali ke masa lalu justru ketika kita benua itu. Kita ingat memori di awal-awal dan Megawati tahu bagaimana bapaknya itu pidato di depan tentara di Monas sekarang itu, apa namanya, lapangan Ikada. Suatu waktu Bung Karno berdiri di situ di acara Hari Angkatan Bersenjata. Bung Karno bilang begini, di belakang saya berdiri para jenderal, di depan saya ada rakyat. Dan saya mau terangkan pada kalian, jenderal di belakang saya, kalian adalah alat negara. Negara adalah alat rakyat, rakyat adalah alat revolusi. Jadi kalian jenderal, alatnya alat. Bayangkan logika kuat itu kan. Yang sekarang orang mempersoalkan itu. Bahwa Jokowi melakukan
mutasi segala macam itu tanpa berpikir bahwa yang di belakang itu adalah peralatan negara, bukan peralatan presiden. Sesuka-sukanya pindah-pindahin mutasi, reposisi segala macam itu. Ibu Mega mengerti bahwa mereka adalah alat negara karena itu pakai meritokrasi itu. Jangan karena kedekatan personal segala macam. Lalu orang berpikir ngapain? Jokowi memasang orang-orang ya untuk menyelamatkan dia. Jadi siapa yang lagi dalam keadaan fearless, lagi dalam fearful, ya Jokowi yang lagi cemas dengan kedudukan dia yang tadi. Ya mungkin Oktober itu he is nothing itu, gonna be nothing itu. Nah kita mau terangkan itu sebenarnya pada publik. Yang sekarang berupaya untuk mencari celah supaya PDIP itu bubar itu. Yang mungkin PDIP itu sejarah. PDIP tidak didirikan oleh Megawati. PDIP tidak didirikan oleh Hasto, tidak didirikan oleh Puan. Dia didirikan oleh kepentingan sejarah Indonesia. Dia akan ada di situ terus. Apapun problemnya. Megawati ngerti bahwa, oke, you mau tangkap saya. Karena itu Megawati bilang, silakan tangkap aja. Toh di belakang dia ada preman. Betul dia bilang preman. Tapi bukan preman dalam pengertian akan mengeroyok. Ada sejarah yang akan backup dia. Dulu saya pengkritik Megawati kok kalau Megawati bikin salah. Tetapi dalam soal ini, kesalahan Megawati, kesalahan PDIP, kesalahan kriminal. Memang ada orang-orang korupsi di situ. Memang, proses saja. Tapi kesalahan Jokowi, kesalahan konstitusional. Berupaya untuk memperpanjang kekuasaan. Itu the highest of criminal in politics itu. Beda itu. Nah bagi Megawati, ada film bilang begini, I know what you did in last summer itu. Saya tahu yang lu lakukan di musim panas yang lalu tuh. Siapa yang dia maksud? Jokowi, petinggi-petinggi negara, kalangan pejabat pengendali kekuasaan. Jelas Mega ngerti di kepalanya itu dia ensiklopedia berjalan tentang semua kejahatan yang ada di negara ini. Dia tahu siapa penjahatnya. Jadi kalau mau adu-adu perspektif, karena itu mungkin Mega bilang, lu kecil lu nggak ada apa-apa, lu you are peanuts itu kan. Nah ini yang mau kita pastikan itu, karena kita lagi belajar supaya jangan sampai di ujung kekuasaan seseorang itu karena punya arogansi ingin membatalkan sejarah yang membesarkan dia. Dasarnya itu kan. Satu waktu dalam sejarah mitologi Yunani ada seorang ibu dibunuh oleh anaknya karena ingin dipersembahkan kepalanya pada raja yang akan diabdikan berikutnya tuh. Satu waktu anak itu bawa kepala ibunya di atas baki itu, diserahkan ini ibu saya atas permintaan raja baru yang akan dia sembah oleh si anak yang punya ambisi ini. Dia tersandung di kaki istana anak itu. Kepala ibunya jatuh. Kepala yang udah jatuh pun masih bilang begini, nak hati-hati, ini tangganya berbahaya. Kepala ibunya yang dia penggal masih bisa bicara tuh. Jadi kita belajar dari pengalaman banyak hal tuh, bahwa keadaan kita itu dimanipulasi oleh ambisi seseorang. Dan ambisi itu adalah ambisi untuk memperpanjang kekuasaan dia. Ambisi seorang yang menginginkan dirinya jadi raja. Ambisi yang membuat dia mendorong semua kekuatan dia kendati terengah-engah, tapi tetap ingin berupaya untuk mengendalikan semua keadaan. Jadi kita ada di situ dan pelajaran ini mau kita terangkan pada publik bahwa apa yang kita sebut sekarang sebagai upaya untuk menghancurkan PDIP, itu artinya rekayasa dari seorang anak kecil yang dari awal kemampuan dia hanyalah membuat mebel.